Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di Pustaka Guru. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan FRSKB Guru SD tahun 2020. Nah, kali ini kita memulai untuk materi atau bidang profesionalnya, yaitu khusus untuk mapel matematika dulu ya. Nah, kali ini saya dapatkan beberapa FR banyak sekali, tetapi saya analisa, saya cari modusnya, yaitu yang sering keluar dalam FR itu materi apa. Karena ada beberapa FR yang kadang beda sedikit ya, jadi sedikit yang berbeda. Tetapi hanya 80% FR yang keluar itu hampir sama ya, antara FR 1, FR lainnya. Nah, kemudian apa saja untuk materi mapel yang paling banyak muncul di FR itu, yaitu ini. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Ya, jadi nanti kita bahas ini ya. Ada perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai, ini yang juga sering muncul. Kemudian waktu berpapasan dengan waktu berangkat bersama. Jadi waktunya bersama, kapan kita berpapasan. Kemudian sama lagi waktu berpapasan, tetapi ada selisih waktu berangkatnya. Jadi ada jeda antara si A dan si B itu berangkatnya ada selisih waktu. Dan kemudian median data tunggal. Nah, kalau median data tunggal, teman-teman mungkin lebih mudah ya untuk menghitungnya, karena median ini hanya yang dihitung hanya data tunggal. Jadi kita mencari nilai tengahnya gitu teman-teman. Tapi sebelum mencari nilai tengahnya harus diurutkan dulu. Baik, langsung kita bahas untuk yang pertama. Oke, ada dua soal. Ini satu dan yang ini soal yang kedua berkaitan dengan perbandingan antara perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, teman-teman, maka ini saya langsung ke dua soal agar teman-teman bisa membedakan mana yang senilai dan mana yang berbalik nilai. Oke. Yang pertama ini, untuk membuat 60 setel baju, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Oke. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa setel baju yang dibuat? Jadi yang pertama itu 60 setel itu selama 18 hari. Ya. Jadi baju 60 setel itu 18 hari. Kemudian yang kedua, berapa setel kalau waktu yang diperlukan itu 24 hari. Nah, teman-teman, kita tahu sendiri untuk hitung arah perbandingannya. Nah, 18 hari itu 60. Kalau 24 hari, maka bajunya berapa? Di sini otomatis nilai X akan naik ya, teman-teman. Karena gini, 18 hari saja sudah 60 baju. Kalau 24 hari kan berarti semakin banyak. Semakin hari semakin banyak. Maka nilai X ini nanti lebih besar dari 60. Nah, kalau lebih besar maka X-nya itu arah panahnya ke X ya. Arah panah itu harus menuju yang lebih besar. Nah, kalau ini juga arah panahnya menuju yang lebih besar, yaitu yang 24. 18 ke 24 kan lebih besar 24. Maka arahnya turun. Ini juga sama, arahnya turun karena nilai X harus lebih besar dari 60 yang dihasilkan ya bajunya. Nah, jika arah panahnya sejajar atau tidak berlawanan sama arahnya, maka ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Nah, teman-teman, ketika kita sudah tahu arah panah ini yang kita sebut dengan perbandingan senilai, maka kita bisa membuat kalimat perbandingannya. Nah, kadang ada beberapa teman yang keliru di saat kita membuat kalimat perbandingannya. Oke, jadi pertama tentu 60 per X. Jadi 60 per X ini ya teman-teman, 60 per X. Oke, 60 per X sama dengan 60X sama dengan 18 per 24. Nah, karena arahnya searah ini ya, arah panahnya searah, maka di sini tetap ya teman-teman. Jadi 60X sama dengan 18 per 24. Sama dengan ini karena searah. Jadi kalimat perbandingannya sama dengan pemahamannya ini. Kemudian setelah ini baru kita cari X-nya. Nah, jika yang dicari X-nya, maka kita perkalian silang. Jadi 60 kalikan 24
Yuk, sama dengan X kalikan 18. Jadi kalau nilai X-nya itu ya 60 kali 24, disilangkan ini. Silangkan. Kemudian dibagi 18. Ya, jadi nilai X-nya adalah 60 kali 24 dibagi 18. Karena 18 itu perkalian dengan X. Ini ya teman-teman. Jadi hasilnya berapa? Nah, untuk menghitungnya biar cepat, teman-teman harus sederhanakan dulu ini pecahannya. Penghitungannya. Jadi 60 dibagi 6 adalah dapat 10 ya teman-teman. Jadi sama-sama dibagi 6. Yang di bawah juga ya, dibagi 6 dapat 3. 18 bagi 6 itu dapat 3. Nah, ini juga masih bisa dibagi. 24 dibagi 3 dapat 8. Ya. Maka yang di bawah juga 3 dibagi 3 itu dapat 1. Nah, jika sudah ini kan langsung bisa ketemu untuk menghitungannya. Jadi 10 kalikan 8 dibagi 1 sama dengan 80. Nah, oke teman-teman, ini hasil yang pertama 80. Caranya intinya ini. Kita tahu arahnya dulu, mencari arahnya dulu. Kalau sudah baru kita menulis kalimat perbandingannya. Kalau searah, jadi tetap ya perbandingannya seperti ini. Nanti bedanya nanti ketika kita menghitung yang ini, soal yang kedua. Oke, jadi yang pertama ini adalah nilainya yang C ya, jawaban yang C, 80 setel baju. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Nah, pembangunan jembatan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pembangunan tersebut selesai dalam 15 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, jadi yang ditanyakan itu tambahannya, bukan seluruh pekerja saat 15 hari. Oke, pekerja yang pertama ini 24 dan harinya 20 ya. Jadi pekerjanya 24, selesainya 20 hari. Jika ingin selesai dalam 15 hari, maka berapa pekerja? Nih ya, kita cari X-nya dulu. X-nya adalah, oke, ini kita cari arah panahnya. Nih, 20 hari otomatis arah panahnya itu ke atas ya teman-teman. Ini ke arahnya ke atas karena ke arah yang lebih besar. 20 kan lebih besar dari 15, maka arahnya naik. Nah, kita pakai logika di sini. 20 hari itu diselesaikan oleh 24 pekerja. Jika ingin cepat, yaitu 15 hari, maka pekerjanya itu dikurangi atau ditambah, gitu teman-teman. Berarti kan ditambahan, kalau lebih cepat kan lebih banyak pekerja, maka arah panahnya di sini ke bawah, karena nilai X harus lebih besar dari 24. Karena harinya semakin cepat, penyelesaian 15 kan lebih cepat harinya, maka pekerjanya harus lebih banyak biar cepat selesai. Maka arah X-nya itu kan lebih besar dari 24, otomatis arahnya ke bawah. Nah, sampai di sini kemudian kita langsung ke menggunakan perbandingan, kalimat perbandingannya. Bagaimana? Sama dengan yang di atas, kita tulis dulu 24 per X. Kemudian sama dengan, nah bedanya di sini. Kalau tadi kan di atas yang senilai itu tetap ya 18 per 24. Nah, kalau di sini ini namanya kalimat perbandingan berbalik nilai karena arahnya berlawanan. Oke, teman-teman, ini berbalik nilai ya karena arahnya berlawanan. Nah, kalau arahnya berlawanan, maka kalimat perbandingannya yang belakang ini kita balik, bukan 20 per 15 tetapi 15 per 20. Nih. Oke. Nah, kalau sampai di sini sudah selesai, maka kita harus menghitungnya nilai X. Seperti tadi, perkalian silang. Ini kalikan ini, dan ini kalikan ini. Maksudnya 24 kalikan 20 dibagi 15, kalau nilai X-nya. Nah, X sama dengan 24 kali 20 dibagi 15. Langsung sederhanakan seperti tadi. 24 dengan 15 itu berarti dibagi 3 ya. Ini 8. Ini dapat 5. Bagi 3 semua. Nah, kemudian yang ini 20 dengan 5. 20 bagi 5 itu dapat 4. Ya, kemudian 5 bagi 5 habis atau dapat 1. Oke. Maka ketemu langsungan cari nilainya. X sama dengan 8 kali 4 dibagi 1. 32.
Nah, 32 ya teman-teman ini. Maka tapi bukan langsung nilainya, soalnya kan hanya tambahannya. Berapa tambahan yang dari 24 ke 32 itu tambah berapa? Nah, berarti kan dikurangi. Tambahan pekerja yaitu 32 dikurangi 24 adalah 8 orang. Jadi jawaban yang benar yang B, 8 orang ya. Jadi ini 15 hari itu selesai oleh 32 pekerja. Nah, tambahannya berapa? Yang dari 24 awalnya kan 24. Biar 32 maka dikurangi 8 orang. Ini ya, teman-teman, nilainya ini. Nah, kadang kita itu sulitnya atau kelirunya itu di sini, di membuat kalimat perbandingannya ini ya. Kalau senilai sama. Kalau senilai maka kalimat perbandingannya seperti ini. Kemudian kalau berbalik nilai maka yang dibalik yang belakangnya, perbandingan belakangnya dibalik ya, biar penghitungannya lebih mudah. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang tentang waktu papasan tadi. Oke, Dayu berangkat dari kota A ke kota B dengan jarak 25 km dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Edo berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km. Jika mereka berangkat pukul 8 bersamaan ya, jadi pukul berapa mereka akan berpapasan. Oke, ini rumusnya JKW ya teman-teman. Jadi untuk J, kemudian di sini K kecepatan, kemudian waktu. Artinya kalau mencari jarak maka kecepatan kali waktu, mencari kecepatan maka jarak dibagi waktu, mencari waktu bagi jarak dibagi kecepatan. Nah, kita yang carikan waktunya. Oke, cara pengerjaannya pertama ini, waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Nah, karena ini kecepatannya berpapasan maka ada dua nih, jadi jarak totalnya itu kan ini ya 25 km, kemudian kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jadi jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ya, seperti ini. Jadi kita masukkan saja jaraknya adalah 25 km tadi dibagi 40 ditambah 60. Jadi kecepatan yang pertama yang Dayu dulu dan ditambah kecepatan Edo. Lalu ketemu sama dengan 25 dibagi 100 per 100 ya, ini 40 kali tambah 60. Nah, sini kan kita sederhanakan. Atau biasanya orang mencari ini adalah 0,25 ya. Jadi 25 per 100 itu 0,25 atau dalam pecahan biasa adalah 1/4. Karena ini disederhanakan nanti dapat 1 kemudian dibagi 25 dapat 4 jadi 1/4. Nah, kesalahan teman-teman biasanya di sini. 0,25 itu beranggapan itu berarti 25 menit. Padahal waktunya ini adalah 0,25 jam ya, satuannya jam karena tadi kecepatannya juga per jam, kilometer per jam. Nah, jika 0,25 jam atau 1/4 jam, berarti 1/4 jam itu adalah 15 menit ya teman-teman. Jadi ini 15 menit ya. Jadi bukan 25 menit. Ini 1/4 jam itu 15 menit. Jadi kebanyakan salahnya di sini. Nah, ini 15 menit. Jadi nanti mereka berpapasan setelah 15 menit kemudian. Nah, caranya seperti ini. Jadi jam 8 tadi ya, ini mereka berangkat bersamaan jam 8, pukul 8. Kemudian akan berpapasan setelah 15 menit kemudian, maka ditambah 15 menit sama dengan 8 lebih 15 menit waktunya. Mereka pukul berpapasannya itu 8 lebih 15 menit. Nah, begini teman-teman untuk ini tentang berpapasan yang berangkatnya bersama ya. Nanti kita bedakan dengan yang kedua ini. Nah, untuk materi sama tentang berpapasan, tetapi di sini bedanya ada jeda waktu berangkatnya. Nah, Dayu naik sepeda dari kota A ke kota B dengan jarak 18 km ya teman-teman. 18 km. Nih, kemudian kecepatannya adalah 16 km per jam. Sedangkan Edo berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 12 km. Jika Dayu berangkat pukul 8
Sedangkan Edo berangkat 15 menit setelah Dayu. Jadi ada jeda 15 menit ya, dari Edo berangkatnya. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, di sini teman-teman, jadi Dayu berangkatnya dari A ke B itu pukul 8, sedangkan Edo nanti pukul 15 kemudian baru berangkat. Jadi tidak bersamaan. Maka caranya hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya di sini ada selisih jarak. Nah, ini ya teman-teman, jarak total dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, apa sih selisih jarak? Nah, selisih jarak itu maksudnya gini. Dalam 15 menit, nah ini ya, jadi tadi kan selisihnya hanya 15 menit kemudian ya. Jadi 15 menit itu Dayu sudah berapa kilometer ya. Jadi jarak, ini ada selisih jarak selisih ya. Jadi jarak selisih itu jarak akan waktu dikalikan kecepatan atau kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 16. Kemudian waktunya itu 15 menit itu kita jadikan jam, bukan dikalikan 15 tapi dikalikan berapa jam. 15 kan 1/4 jam ya. Nah, maka dikalikan 1/4. Dikalikan 1/4 jam. Jadi dikalikan 1/4. Oke, 1/4 jam. 16 kali 1/4 sama saja dengan 16 dibagi 4. Jadi 4 ya teman-teman, ini jarak selisihnya itu 4 kilometer. Artinya gini, dalam 15 menit itu Dayu sudah menempuh 4 kilometer. Maka jarak total 18 dikurangi selisihnya adalah 4. Jadi ketika ini mobil Dayu itu sudah sampai di sini, 15 menit sudah sampai di sini. Nah, nanti kan kita hitungnya dari sini ke sini, ke Edo ini nanti berpapasannya kapan. Nah, paling kan di sini. Jadi waktunya adalah jarak total. Oke, jarak totalnya adalah 18 dikurangi selisih jaraknya adalah 4 tadi ya, ini dibagi kecepatan 1 16 ditambah kecepatan 2 12, maka sama dengan 14, karena 18 kurangi 4 14 dibagi 16 ditambah 12 itu 28, maka sama dengan 0,5 atau setengah ya. Ini kita sederhanakan, ini 1 dibagi 14 dibagi 14 1, kemudian 28 dibagi 14 itu 2. Jadi setengah atau 0,5. Di sini 0,5 itu bukan berarti 5 menit ya teman-teman. Jadi kesalahannya itu seperti yang tadi. Di sini 0,5 itu dianggap 5 menit, padahal 0,5 jam ya satuannya. Maka kalau setengah jam itu kan 30 menit. Oke teman-teman. Nah, 30 menit maka jarak berpapasannya adalah waktu yang terakhir. Nah, ini biasanya juga keliru karena teman-teman menghitungnya itu dihitung dari waktunya adalah 8 ya. Jadi yang benar adalah waktunya itu pukul waktu yang mereka bersamaan. Jadi 8 lebih 15 ini adalah waktu ketika Edo juga berangkat. Jadi dihitungnya dari sini karena selisihnya di sini. Bukan dihitung dari 8 awal, tapi 8 lebih 15 ditambah 30 menit setengah jam, maka hasilnya adalah 8 lebih 45 menit. Nah, jawaban yang tepat yang D ini ya. Nih, kadang teman-teman juga milihnya yang A, 5 menit ini karena di sini dikira 5 menit padahal setengah jam ya. Jadi dibuat jam dulu. Nah, demikian teman-teman untuk perbedaan antara waktu berpapasan yang berangkatnya bersamaan sama dengan waktu berpapasan ketika berangkatnya beda atau ada jedanya, ada selisih waktunya. Nih, jadi intinya di sini kita hitung jarak selisihnya dulu. Berarti jarak yang Edo kan berangkat dulu, maka jarak selisihnya ya Edo, yang dihitung Edo. Kecepatan Edo 16 dikalikan 1/4. 1/4 itu maksudnya 1/4 jam ya teman-teman, karena 15 menit. Selisihnya kan 15 menit dibuat jam, jadi 1/4 jam. Nah, 16 kali 1/4 kan 4, maka di sini selisih jaraknya itu tadi 4. Oke teman-teman. Kemudian juga satu lagi, ini waktunya juga jangan yang 8
yang waktu yang pertama pukul 8, tetapi waktu berangkat yang kedua atau yang orang yang kedua yaitu 8 lebih 15 menit. Tadi kan jedanya 15 menit ditambah ini setengah jam atau 30 menit ketemu deh ya. Demikian teman-teman pembahasan tentang FR Matematika untuk SKB Guru SD, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk median data tunggal kita tidak bahas ya, karena ya saya yakin teman-teman sudah lebih paham karena sudah banyak belajar, apalagi median data tunggal itu sederhana. Kita hitung, urutkan dulu data tunggalnya yang dari kecil ke besar gitu ya teman-teman. Nanti kemudian kita cari nilai tengahnya atau nilai yang di tengah-tengah itu apa. Kalau ganjil berarti yang di tengah itu yang otomatis nilainya sudah kelihatan. Kalau genap kan harus dijumlahkan antara pas di tengah-tengahnya itu dijumlahkan dibagi 2 gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sedikit gambaran buat teman-teman. Ini intinya sharing, kita belajar bersama. Ada kurangnya ya dimohon maafkan. Jika kurang tepat nanti bisa komentar mana yang kurang tepat dan pas, kita belajar bersama lagi untuk pembahasan matematikanya. Nah, di next video kita akan membahas profesional juga, matematika dan IPA, dan juga ada pedagogiknya juga karena ada beberapa tambahan pedagogik yang belum kita bahas sesuai FR. Sangat menarik sekali, terutama tentang penilaian ya, studi kasus tentang penilaian atau prinsip-prinsip penilaian. Oke teman-teman, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.